Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Waalaikumsalam, dan kita aturkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena pada kesempatan ini Ibu bisa berhadir ke tempat ini untuk mendengarkan hasil dari pemahaman modul 134 budaya positif. Nah, jadi sebagai teori penggerak itu harus menyampaikan ini kepada rekan sejawat ataupun warga sekolah secara keseluruhannya. Nah, mungkin ini singkat, inti-intinya, poin-poinnya akan disampaikan. Pengimbasan karena ini akan berhubungan dengan perilaku kita terhadap siswa dan terhadap sekolah itu seperti apa ke depannya, karena ini sebagai bagian dari paradigma pendidikan yang harus berubah, dan itu tuntutan kurikulum maupun tuntutan dari bagaimana anak sekarang, karena zamannya sudah berbeda. Baik, ini pengimbasan modul 134 budaya positif. Baik, semoga kita dalam keadaan sehat, bahagia semuanya. Ya. Nah, kemudian yang pertama itu adalah apakah makna budaya positif. Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan. Nah, barangkali Ibu sudah memahami sebagian ya budaya positif itu seperti apa. Mungkin tidak tahu artinya atau apa fokusnya di mana, cuman sudah tiap hari lah mengerjakannya seperti itu. Nah, contohnya ini pula kita misalkan saling menyapa, tersenyum, bersalaman, itu misalkan dari guru dengan siswa, itu termasuk budaya positif juga. Dan hormat, tidak mengatakan misalkan disuruh, nah kalau di dalam rumah itu kan seperti itu penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kalau di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik atau siswa. Nah, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menghormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi kita arahnya ke sana. Anak itu diarahkan ke sana semuanya. Jadi kalau kita hanya sebagai guru, katanya itu mengajar kan cukup sesuai dengan pelajaran. Nah, jadi yang diinginkan itu adalah ada perubahan perilakunya. Nah, karena kita sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya sudah berbeda. Anak sekarang teknologi sudah di tangannya, ya, HP, gadget yang sangat canggih lah dibandingkan dulunya. Jadi kita perlu mengimbangi itu dengan, nah kalau posisi ini tidak tergantikan, tidak bisa dikelola oleh HP sama apapun. Kalau misalkan berhubungan dengan karakternya, budaya sehari-hari, tanggung jawab itu tidak bisa dihilangkan dengan tidak bisa digantikan oleh gadget maupun HP yang semahal apapun. Nah, seperti itu. Nah, ini ada perubahan paradigma itu cara pandang kita. Mungkin kita ini kurang memberi. Nah, orang memberi kan kita zaman tahun 70-an, 80-an itu cara mendidiknya mungkin berbeda dengan wah ini. Nah, dikehendaki pemerintah tuh. Nah, anak sangat kritis. Nah, kira-kira apa itu? Bisa dilihat seperti ini. Nah, mengambil filosofi pendidikan Ki Haji Dewantara, nah tokoh pendidikan kita. Jadi anak itu bukan tabula rasa, katanya itu bukan kertas putih yang kita tulis di sekehendak hati. Nah, jadi anak itu sudah membawa karakter seseorang. Nah, jadi bawaan dalam perut ibunya itu ada karakter negatif, ada karakter positif. Jadi masih samar-samar. Nah, jadi tugas orang tua, tugas kita sebagai pendidik itu menebalkan bagian yang positifnya aja.
Jadi bagian negatifnya, misalkan ada parasite kita ada baik itu, nah itu dihilangkan kalau bisa. Jadi anak-anak itu masih dalam pengaruh dari bawaan genetik ibu bapaknya. Nah, jadi dia membawa bakat unik, setiap anak itu membawa bakat unik. Jadi kita harus bisa menerima, artinya anak ini kayak ini tipikalnya, karena kita menyamaratakan kamu harus kayak ini, nah misalkan harus kayak itu. Nah jadi itu karakter bawaan itu pada awal diubah. Nah jadi kita mengarahkan dia itu ke arah yang berkarakter baik saja, yang positif saja. Jadi nilai positif itu banyak ditatan masyarakat juga tuh, saling menghormati, saling bertegur sapa. Nah, kemudian, ya itu lahir dari budi pekerti. Budi pekerti itu boleh bicara kita tuh akhlak kalau di dalam Islam tuh. Nah kalau di dalam pendidikan Hajar Dewantara itu lebih diarahkan tuh ke gerak pikir. Nah gerak pikir itu artinya akal. Nah, kemudian gerak rasa, gerak aktivitas kita melakukan sesuatu itu. Nah misalkan anak kelakuannya baru rusak, nah berarti ada dari pikirannya, dari rasanya itu yang bermasalah. Nah jadi itu yang kita ibaratkan tuh hilangkan lah perlahan-lahan. Nah kalau mengikisnya bisa perlahan, berarti kita ada harapan untuk baik anak itu. Jadi waktunya itu tidak harus instan, tabur hari ini esok harus berubah. Nah kayak itu ujar beliau ini. Nah jadi perlu waktu. Terus, nah tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah jadi tujuan itu adalah selamat dan bahagia. Tidak ada lain lagi, kita pun hidup di dunia kan selamat dan bahagia semuanya. Nah jadi menuntun artinya mengarahkan, bilangnya diketan miring-miring, dia dipergerakan pulang ini arahnya. Nah seperti itu kan. Kemudian guru ibarat petani, nah anak ibarat biji jagung. Jadi boleh bila kita berumah itu seperti itulah. Jadi anak misalkan jagung itu, biji jagung itu misalkan walaupun kan tadi baik bibitnya, tapi kita ini mengolah tanahnya baik, dipupuk, disiram, dibuangi upaya-upayanya. Nah karena anak itu kita pasti baik kena-kenanya. Nah kayak itu. Jadi kita nih ini sekolah ini menemukan budaya positif ya. Jadi ada mungkinnya bertanam biji jagung kita awal apa istilahnya benih. Nah, jadi guru itu seperti itulah kompleks tuntutannya. Jadi kita tugas kita tuh kadang memuaskan, kadang cuma mengarahkan aja. Tidak perlu memuaskan, anak harus mendapatkan ini. Nah, karena kita ini bukan Superman. Nah, kita awal harus ini itu. Kita punya keterbatasan juga. Cuma kita diulang atmosfernya seperti itulah di dalam sekolah. Terus kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam ini bawaan dari dalam perut ibunya tadi. Nah, ini misalkan diam di daerah pertanian. Nah, berarti kita harus menyesuaikan kayak itu daerah pertanian itu budayanya. Karena misalkan anak itu di daerah pesisir, nah anak itu berarti mungkin hari-harinya beda. Nah, budayanya, bermainnya beda. Nah, jadi seperti itulah. Kalau kodrat zaman, nah sekarang kita di alam serba teknologi digital. Nah, kita kadang lagi membayangkan, aku bahari pangkat Tuhan kayak ini. Nah, kata lagi gue, jadi kita harus berubah. Walaupun sedikit-sedikit, tapi pastilah ada. Nah, teknologi itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian berpihak pada anak. Jadi kita nih anak aja yang dikirakan seperti ini kayak apa? Semuanya, ya semuanya itu harus fokusnya ke sana. Jabatan kita tuh boleh gawin kita pribadi itu dilepas kisahnya nih. Nah dilepas, nilainya ada yang berhubungan dengan anak, anak dulu. Nah jadi seperti itulah. Jadi kalau sedihnya itu dulu yang kita lakukan. Baik. Kemudian lanjut, nah ini perubahan paradigma
Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman bagi murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi kita mau tidak mau itu seperti itu. Jadi sekolah itu membuat lingkungan senyaman mungkin supaya betah. Jadi kita tuh mengkawal tuh sampai kamariannya kan anak murid itu ada aja di gawinya. Nah, caranya seperti itu kan. Nah, alat misalnya cukup yang kehilangan gitu. Nah, ini makanya kita harus sebenarnya caranya itu ada masukan seperti ini lah, paham. Nah, jadi kita investasinya boleh jangka panjang lah, jangka panjang supaya kayaknya ada kita lihat hasilnya. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dan hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, kontrol itu tadi kita memonitor si anak itu kayak ini, sama itu kayak itu. Nah, setiap hari. Baik. Nah, kemudian, jadi ada perubahan paradigma teori kontrol. Nah, beliau ini William Glasser. Nah, dalam teori kontrol untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Nah, jadi kita hari itu membayangkan di ilusi itu guru ini kawan mengontrol murid itu sepuluh mungkin, membayangkan mereka ini kayak gini. Nah, kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mewarnai karakter. Nah, kita beranggapan bila Protagur itu kayaknya baik karakternya. Nah, itu miskonsepsi juga, jadi kesalahan konsep di kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini memang sewajarnya lah, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini sudah kita kerjakan ini. Jadi banyak hal yang sudah baik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang-kadang kita bila ada sesuai keinginan kita tuh rasa ada mood gitu. Nah, kami aja bilang udah jadi ini. Nah, lalu kita tuh rasa sangkal nah itu ilusi kita, bayangan kita tuh seperti itu. Baik. Nah, ini ada teori kontrol. Yang pertama itu stimulus respon. Kemudian dihubungkan dengan teori kontrol. Kita yang pertama tuh mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi di kepala kita tuh kadang-kadang berbeda dengan kepala orang. Perasaan kita jujur, tapi bagi orang lainnya sudut pandangnya. Nah, berarti di teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kita menghargainya, intinya tuh, oh gue kayak gini. Nah, kita terima aja dulu sebagai masukan. Nah, terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kadang-kadang kita seperti itu, misalkan nya berusaha. Nah, nya ada gue di teori kebutuhan itu baginya itu berusaha menyenangkan gitu. Nah, itu kadang-kadang kita padahal memang terbaik itu intinya. Nah, dalam teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Ini ada juga mengambil wadah kawan di dalam tas. Nah, makin dia bisa bikin tujuannya tenang. Nah, kadang-kadang kita salah menanggapinya, umpamanya rasa puas gitu. Nah, entah itu karakter bawaannya kan bermasalah atau seperti apa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian diubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, diubah. Jadi kita akan tahu lagi besok harga. Jadi kita tuh ujar teorinya seperti itu, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, bisa dipaksa kayak itu. Nah, pada saat dibaiki sudah, dipandiri sudah, paksa lagi nih terakhir. Nah, jadi diubah juga, jadi kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi berkolaborasi. Jadi karakter anak pindah keras, pindah alih itu kayak kalau kita bagaimana kemudian mengubah pola pikirnya kayak itu, dipandiri dengan dengan ada kesepakatan. Nah, seperti supaya ini seorang yang bergerak iya, tidak ada pemaksaan. Ininya seorang modelnya kayak sadar kayak itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, itu tidak ada lagi, ada boleh lagi. Aku bilang kayaknya sama menang dan menang aja.
Nah jadi kita KIP-nya mana, kita mana, KIP lagi. Jadi teori kontrolnya yang dikemukakan oleh si ahlinya tadi. Jadi diarahkan kita seperti itu. Ya. Baik. Nah kemudian kita mengenal nih hari-hari makna disiplin. Nah mungkin ibu-ibu sudah paham aja juga disiplin itu kayak apa. Pokoknya paham tuh, pokoknya sepemahaman kita tuh kan disiplin tuh hukuman ujungnya. Nah, hukuman. Nah, ini teksnya dari konsep Heti Dewantara. Nah, jadi kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, ternyata itu adalah sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah ini pendekatannya gue dibahas terkait dengan ya. Jadi disiplin yang dimaksud orang tuh seperti itu. Nah kemudian diarahkan lagi kita menciptakan murid yang merdeka. Secara utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi internal itu dari dirinya seorang, bukan dari faktor eksternal ya. Eksternal itu dari misalnya dari luar lingkungan atau karena gertakan, karena apa disakiti, atau karena takut hukuman itu beda. Nah, jadi kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita melakukan hak lain untuk mendisiplinkan kita. Ini bila kita kadang memiliki motivasi internal, jadi orang lain yang mau mendisiplinkan kita. Berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Nah untuk yang pertama kalau menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya kan murid kita itu aku bilang menggemi nanti dihukum karena kalau disuruh turun. Nah itu adalah dari eksternal sifatnya maksudnya ya. Jadi anak itu menggemi itu karena takutan itu nah kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah sama bila menggemi itu dia dapat hadiah. Hadiah aja targetnya hadiah piagam sertifikat. Nah tapi tidak jelek juga. Nah jadi kita nih hendak membentuk manusia berprofil Pancasila. Nah jadi panjang istilahnya. Berikutnya 3 untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah ada di dalam hati pertanyaan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini motivasi internalnya yang diharapkan ya, diharapkan dari siswa kita itu seperti itu maupun dari kita. Nah kita mengerjakan ini berarti nah orang seperti apa nanti. Nah jadi ini yang poinnya. Nah kemudian ada lingkaran ya, ada 4. Nah jadi makin ke atas itu makin membesar itu lebih luas lagi cakupannya. Nah kalau di kelas ada peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif. Jadi keyakinan kelas membentuk lingkungan positif. Nah lingkungan positif semuanya menumbuhkan budaya positif. Nah ini yang diharapkan teorinya seperti itu. Jadi di kelas dulu bu ininya awalannya. Berikutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu ada 3 ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah ini sudah sering nih ada pertanyaan itu di benak kita. Rasanya bila datang ke acara itu sudah rasa mampas itu rasa terlambat sudah. Nah jadi seperti itu. Jadi kita ada nanti arahnya ke nilai ya, nilai keyakinan kita.
yakini itu untuk diterapkan. Nah ini fokusnya ke keyakinan kelas. Berarti ini Bu, anggotanya adalah murid ya, murid kita. Kemudian wali kelas atau guru mata pelajaran itu yang akan misalnya mengarahkan seperti apa. Nah keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan dan prinsip universal yang disepakati bersama. Nah lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah kira-kira ini pasti sudah dikerjakan di kelas. Misalkan saling menghargai, saling menghormati. Nah seperti itu tuh termasuk nilai ya, nilai dari keyakinan kelas. Dia menurut dosen tahun 98 suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah jadi tadi fokusnya itu di motivasi intrinsiknya. Nah, jadi lebih bersemangat nanti dia kalau menjalankan apa yang dia ingininya. Nah, jadi siswa yang kita arahkan. Nah ini mungkin ini lebih kepada bagaimana membentuk keyakinan kelas. Nah nanti implementasinya itu di dalam kelas mungkin bisa wali kelas mengarahkannya atau guru pelajaran masing-masing ya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas yang biasanya disebut dalam bentuk positif. Nah ya tadi yang menjadi ibu kepala itu kan jangan dari kata dilarang atau jangan ini jangan itu. Nah jadi seperti itu. Kemudian semua wakil kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi seluruh anggota kelas itu terlibat semuanya. Jadi belinya ada turun jangan dibawahi dulu menggunakan keyakinan kelas ke turun saudarataan. Nah ayo kita mulai keyakinan kelas. Apa yang Tuhan mau kehendaki. Nah tapi apa istilahnya itu ditaati. Nah gue misalkan hendak supaya kelas kita ini aman. Nah kadang kehilangan gue lagi. Nah jadi ini seorang kayak oh jangan seiko kayak ini, oh jangan seiko kayak itu. Nah ditandatangani kan di akhirnya. Nah ini Bu contohnya. Contohnya peraturan di kelas kita selalu memberikan buku ke tempatnya. Nah itu kayak di kelasnya ngarannya tanggung jawab. Nah ini tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Mengganggu itu bisa menjentel lah. Nah apa itu misalkan nah pokoknya mau orang pada nyaman. Jadi nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah artinya jangan terlambat. Jadi menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah ini memang lacak sekali bakal latihan ini nah jadi nilai keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain. Nah itu yang ini kan di dalam kelas kita. Jarang menggunakan narkoba, ini pasti sudah. Berarti ada hubungannya dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah mungkin ini di warung kah atau ambil buku kah harus antri dulu. Nah itu nilai keyakinannya menghormati orang lain dengan kesabaran. Nah tadi kemudian terakhir jangan berlari di atas kelas atau koridor. Nah yang kemarin itu. Jadi nilai keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Ya. Nah ini gue belum di kelasan dikunci. Nah jadi sudah ada kumpulan semalam belum bawa ya. Dengan nama kita panggilan dong. Nah apa kan nanti karena buatmu lawan guru lain kayak juga. Nah kayak jalan kelasnya kayak apa. Jadi penerapan. Nah jadi kumpulan dulu kemudian dilakoni apa yang kita butuhkan untuk kelas kita ini kan. Supaya kelas kita ini nyaman, aman, tenang, belajar semangat. Nah jadi jangan saya ikut anak ini, anak itu ayo jual tulis di kertas yang kuning. Nah jadinya mungkin ada hal baru lah, jadi nggak lagi responnya. Nah, tahu kayak apa. Nah, sama ulang. Nah ini merangkum kayak kelas ini sudahnya sebandingan maju. Nah nyet buat rangkuman keseluruhannya. Nah itu yang guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang dibuat. Nah itu gue sudah tertempel semuanya kertas kuning itu tanda tanganinya di bawahnya itu nah di bawah tempelannya itu ulun menandatangani juga. Nah ini kan kesepakatan kelas kita.
Nah, harus dihargai, dihormati. Dan, nah, kemudian ini kita arahnya ini dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu sangat kelihatan. Jadi jangka pendek itu anak kadang-kadang kalau diberi penghargaan itunya istilahnya karena penghargaan itu aja ini mau bergerak. Nah, kalau jangka panjangnya kayaknya ada tertarik lagi lah. Nah, kemudian penghargaan itu sifatnya penghargaan menghukum, misalkan ada turun atau ada kesalahan. Nah, suruh membaca baca misalkan pelajaran atau buku apakah. Nah, itu tuh masuk menghukum misalkan. Nah, kalau ini kita menulis 100 kali aja, nah itu diujar tuh pada dianggap kurang pas gitu. Nah, ujar ini. Nah, misalkan kadang-kadang kita kan asal sudah tulis jangan sampai hibak ya. Nah, kira-kira ini penghargaan mengurangi ketepatan, jadi kurang pas juga. Kita apa-apa penghargaan, apa-apa kita juga tuh berupah kan nantinya. Dan penghargaan tidak efektif. Nah, satu sisi memang tidak efektif, tapi sisi lain memang ada juga baiknya supaya tuh semangat. Nah, jadi kira-kira mana-mana patut mana-mana kada. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini bisa kaitannya hanya ada itu karena itu. Nah, jadi relasi dengan kawan, relasi dengan guru pun tuh bisa. Sampai karena modern ya, karena modern sertifikat dengan atau penghargaan atau amplopnya. Nah, jangan ada itu kadang ya himmat. Nah, ini ada kira-kira apa menurut penelitian hukuman atau konsekuensi kah? Nah, mencatat 100 kali dalam buku. Nah, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman kah? Konsekuensi kan? Kira-kira hukumannya. Nah, hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, hukuman kah? Hukuman juga ya, benar ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker atau sekolah. Nah, hukuman juga. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ya, konsekuensi itu artinya ada kesepakatan. Nah, adanya tanggung jawabnya gue, misalnya merusak gue yang menggantinya. Nah, itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira konsekuensi lah. Nah, kemudian yang berikutnya meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, jadinya kada bersepatuan seharianan karena ini kada bersepatu hitam. Nah, hukuman berbola. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video card. Ini hukuman. Nah, kemudian di atas kira-kira apa? Nah, ini kita lihat di depan. Nah, hukuman. Nah, kalau video card kan memang olahraga ini. Nah, ini olahraga. Pas jamnya. Nah, pas jamnya gue kalau yang terakhir itu, kayaknya jamnya olahraga. Kayaknya jam 4 misalnya belum suruh lari kan ukur. Sekilas pula dikira hukuman fisik nih katanya coba olahraga juga kayak gitu. Jadi kada bapak. Nah, jadi konsekuensi itu kita ulah kesepakatan berbuat. Nah, jadi ininya kalau kita bedanya kayak itu. Nah, tapi kalau ini hukuman ini aja seorang saya itu juga pikirnya bedanya tidak. Nah, ini bedanya ini usah bikin mainan. Bedanya ini salah dah. Nah, itu kinanya dendam kinanya kita ada wahnya kayaknya dibacanya. Nah, mungkin seperti itu kan aja panjang. Nah, ibu, jadi perbedaannya itu, nah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya hukuman lah menyakitkan ya. Nah, kalau konsekuensi itu tahu sudah, oh pilihannya kayak ini mana? Karena sudah bukan sepakat sudah sepakatan dah. Nah,
Tapi bila hukuman tuh nya naksa. Nah, terjadi sesaat gitu dan menyakitkan. Nah, ibunya jadi menyakitkan, langsung aja biarnya kayaknya. Nah, itu. Kemudian membuat anak sakit fisik, nah ini nyata semburan fisik maupun hati dan nyata waktu lamanya kenyataan harus sampai kayaknya Tuhan tuh ibu si anu tuh beheri ya, nah benar ya. Nah tapi kita udah beri juga ya kalau dekat mungkin kayak gitu jadi kayak awan lo udah beri juga, kita jadi guru tuh ujian teori ini nih. Nah sebagai teman kalau beri juga, sebagai penghukum udah beri juga. Nah membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Nah itu ya. Jadinya kalau ini konsekuensinya saat itu aja tapi uangnya sadar kayaknya aku sudah istilahnya ada lah, sudah bersepakat dengan ibu istilahnya menurut ini kayak ini. Nah kemudian anak membenci kedisiplinan ternyata sudah. Nah jadi ini bolehnya biasanya dihukum tuh mengolah jiwanya itu di kita tuh apa ya mobil kayak rendah diri, malu, ansupan. Nah apalagi sampai dibully-bully kawan tuh nah apalagi rancak memang lebih. Nah kalau di konsekuensi itu anak enak menghargai disiplin. Nah itu seperti itu. Kemudian hukuman tuh sifatnya paksaan kan kita dari awal kan sudah pokoknya sudah anak ini kena hukum. Nah kalau ini konsekuensi itu kan ada pokoknya memang kayak itu. Nah bilanya ada aksi ada reaksi. Nah sudah ada kesepakatan di awal. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ini kayak mobil rasa rendah diri gue kayak ini deh sekalinya ya dia kepala. Nah itu kan mau hanya sampai ke Tuhannya dari aku kayak ini gitu dia ada semangat. Nah kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri itu pada konsekuensi. Kemudian konsep diri yang buruk pada hukuman, kemudian konsep diri yang baik pada konsekuensi. Nah jadi berlawanan lah. Kemudian pada hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Berikutnya marah, rasa bersalah dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman biasanya untuk sementara. Nah jadi begitu. Baik, ini kita pindah ke slide-nya. Kebutuhan dasar manusia. Nah jadi ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi antara 5 itu yang mana kayaknya yang dominan tuh biasanya kelihatan dari anak kita. Nah survival itu bertahan hidup. Nah penguasaan jadi kayaknya anak tuh di sekolahan tuh bila inya berkelakuan berusaha atau ditakutannya di kekawanannya, nah itu dia anaknya di survival itu. Nah yang ada benih ya, nah kita kan berwanian dia ada cinta kasih atau diterima. Nah dia ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Nah ini detailnya seperti ini. Nah ini kasusnya ya. Jadi studi kasus Ibu Ayu guru kelas 6 di SD Harapan sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan menemukan bahwa Agus yang seringkali minta bekal. Nah jadi mengambil makanan kawannya. Nah jadi dengan paksa ini mengambilnya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ayu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah kira-kira apa Bu? Kira-kira nah di antara 5 itu tuh yang mana kira-kira? Perasaan cinta kah, penguasaan kah, survival kah, freedom atau kebebasan, dia ngefan tuh senang tuh artinya rame-rame benernya gitu. Nah bilang membeli ini kawan tak piyak atau jauhnya himong. Nah itu kadang-kadang gurunya nang bingung. Kayak apa ini jalan? Ya, ini jawabannya gue Nah ada 5. Jadi bisa di antara 5 itu tuh si Agus ini nih. Nah ini di antara 5 itu tuh. Jadi pertama pilihnya lapar si Agusnya nih. Nah mungkinnya di rumah kadang membawa bekal si Agus lalu mengambil ampun kawan. Lalu anaknya itu kebetulan dulu bertahan hidup. Nah ini kita akan tahu apabila yang kedua
senangnya temannya jadi supaya jadi perhatian. Nah, berarti ada cinta dan kasih sayang. Nah, supaya kita terima gue di antara kawanan itu supaya diterima dirinya tuh. Nah, karena kita ada tahu nih, kira bila mau ambil nih jahat harus nilainya. Nah, berarti ada di tepaknya itu apa itu. Nah, perhatian. Dia yang ketiga apabila Agus. Nah, ini merasa hebat misalnya Agusnya. Ya tadi jadi bawa wanian itu nah. Oh, aku mau ambil ini besar gue, harap apa dong, bukan mau. Nah, kita ada tahu kan di kepalanya tuh seperti apa. Nah, ini kebutuhan adalah penguasaannya kita akui. Nah, kemampuan itu bahwasanya itu wani. Mungkin ada di antara murid kita ini contohnya lah yang mirip-mirip seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, nah jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Nah, kira-kira nih di rumah iboknya ibok karing terus nih, kemudiannya kan nah dia pun kawan dia juga. Nah, melihat kawan ayam. Nah, apabila jawaban Agus yang kelima, karena iseng aja. Nah, ini ketujuh misalnya melihat kawan tuh pindah kasar, pindah kayak menangis. Nah, baru dia di mata tuh ketujuh benar dia menangis sama kawan tuh berarti. Nah, ini tuh senang tuh. Nah, kebutuhan ini. Nah, jadi mungkin kita lebih jeli ya, murid itu kayak apa. Jadi tidak bisa dinilai ando gue, dinilai jahat dulu dengan pengalaman kayak itu. Nah, mungkinnya ada apa tadi kita alasannya. Jadi kita itu bisa manakunin apa tapi jadi kayak itu. Nah, ini pula kemudian nih kita kontrol kita terhadap siswa. Nah, ini cara pendekatan non siswa kita kayak apa. Nah, itu ada dua motivasi, kemudian identitas gagal, ada identitas berhasil. Nah, kemudian yang berikutnya identitas berhasil dan sukses. Jadi dua. Nah, kita tuh kayaknya itu ada di motivasi itu guru berbuat. Nah, bila guru berbuat, bila guru berkata, hasilnya kayak apa? Nah, kaitannya dengan berkualitas. Kemudian muridnya berkata kayak apa? Kan di dalam hatinya. Nah, itu udah di motivasi itu. Kemudian dampaknya pada murid. Nah, ini biasanya yang identitas gagal ini lancak. Kita gawe lah. Nah, ulun dia lancak benar juga kadang-kadang ini di luar kesadaran. Dan sudah terlalu itu biasanya tak gawe. Nah, kita asal lalu. Nah, ya lu hukum aja. Nah, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, guru tuh kayak itu kalau biasanya. Nah, dia berkata tuh, nah kalau kamu tidak melakukannya, awaslah. Nah, dia kayak itu. Apa hukum tuh tipenya, rasakan enak. Nah, itu nilainya berkurang. Nah, jadi hasilnya kayaknya anaknya memberontak, nah, menyalahkan orang lain, tapi juga berdustakan, merampok. Nah, itu jadi itu kayaknya ada kayaknya gagal anak ini kena di masa tuanya itu. Nah, ini gagal sudah kita tiap hari kayak itu aja. Nah, kemudian yang kedua itu udah membuat merasa bersalah. Nah, berceramah, ibu nak kecewa, nah harusnya mau bukan tuh kayak ini. Nah itu kan mulainya merasa kayak apa tertekan gitu sama. Nah, harusnya kayak itu atau kayaknya kan bila ada menggawe ini nah kena alih kena ibu disaliti ibu kepala sekolah. Nah, terus membuat merasa bersalah. Nah, kalau pas juga intinya. Nah, sampai kena kita mau bukan unik kita harus menggawin, nah stres sudah nah itu. Nah, apa dulu pikir mana di rumah jalan. Nah, ini itu yang biasa dapat mungkin kita hindari kayaknya. Nah, itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi kayaknya murid itu seperti itu. Jadi menyembunyikan, menyangkal, berbohong kayaknya. Kemudian, nah ini kaitannya dengan dunia berkualitas. Jadi gue bila ini kita tuh mau lagi merasa bersalah. Nah, karena efektifnya meletakkan guru itu di dalam dunia yang berkualitas. Jadi kita ini dianggapnya harap terbang sudah segala-galanya. Nah, pandangannya itu nah kayak apa? Kita. Nah, karena budayanya kayak itu biasanya berkata maafkan bulan, ya pasti kayak itu harus maaf harusnya. Nah, soalnya itu salah terus, orang paling jujur. Nah,
Dan yang berikutnya identitas berhasil. Nah ini yang diharapkan, walaupun kurang baik juga ada sedikitnya. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman. Nah itu memang ada baiknya, tapi ada kurang baiknya juga. Nah jadi ketergantungan karena murid itu apa-apa kita jadi pandalannya. Nah ada di ibu si Anu ini apa akrab aja jalan ibu si Anu tuh aman aja. Nah artinya kayak itu. Nah itu kita memposisikan diri sebagai teman. Atau kita kayak ayo gawe demi ibu tolong gawe itu pokoknya sip aja kayak nanya. Nah itu sebagai teman dia. Nah kurang baik dia memang ada identitas berhasilnya. Kayak apalah kayak itu. Nah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi di dunia segala macam itu kita dianggapnya Superman. Memang sudah segala-galanya. Pokoknya belajar kata ibu itu baik memang sudah intinya. Nah ini bulan nih. Jadi ini kainannya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Siswa kita itu karena murid kita tuh kainannya apa-apa karena ketergantungan, jadinya lemah karena bisa mandiri gitu. Nah ini kita hindari. Memang ada berhasilnya kainannya sebagian. Dia yang pemantau ini kita biasanya menyandarkan ke peraturan bilanya terlambat ini aja hukumannya, bilanya mengganggu ini dapat ini. Nah itu memang ada baiknya juga. Tadi terlambat apalah peraturannya. Nah kayak kadang-kadang kita kayak turun anak nah bila kayak ini harusnya. Nah memang ada baiknya. Nah jadi peraturan itu kayak hukum Jepang sudah, peraturan guru. Ini adalah segala-galanya di dunia berkualitas. Nah, jadi yang dikejarnya itu kayak penghargaan, sertifikat tadi juga. Nah, jadi kalau ada lain nanti pasti itu aja. Bila ada itu pada maunya bergerak. Nah, jadi intinya nanti ke titik beratnya pada sanksi atau hadiah. Nah, ujungnya. Terus yang identitas berhasil yang sukses itu adalah manajer. Nah, ini kita yang diminta atau diarahkan orang supaya kayak ini. Nah supaya kayak nanya guru tuh kayak itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan kita soal apa tadi jadi kayak ini, apa jadi kayak itu. Nah aku sekarang di rumah kita lambat. Nah baik-baik dong tahun dianya. Nah kemudian apa yang kita yakini. Nah menurut ibu kayak ini harusnya menurut apa kayak orang dia ini nilainya. Nah kayak itu kita hendaki. Nah, betul kayak apa kita membaiki masalah ini. Nah, itu tadi terlambat. Kayak apa ya, supaya terlambat lagi. Nah, ini seorang dia gue kena bangun pakas, gue kada lagi melanda tang malam, kerja terlambat lagi. Nah, jadinya kuat kena terus seperti itu harus disirami. Ya. Nah, jadi kita meletakkan murid itunya dalam dunia yang berkualitas. Jadi murid yang kita hargai ini bisa kayak nilainya yang didapat di keluarganya, lingkungannya yang baik-baik, standarnya baik gitu kan. Kemudian, nah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini dampaknya tuh seperti itu. Ya apa-apa kiranya mengevaluasi ke dirinya seorang. Nah, jadi guru itu tidak menjadi jadikannya kata gantungan sama orang tua di rumah. Nah berikutnya, ini ada restitusi. Nah istilahnya jadi beruntung kadang-kadang mengulang-ulang gue ini paling kira-kira. Nah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini pula penerapannya aja kayak apa. Nah ini ada 9. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Nah, jadi kita menawarkan seperti apa solusinya. Nah, jadi setiap kita berbicara dengan anak yang melanggar peraturan itu kayak apa solusinya yang baik. Dia restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Nah, jadinya motivasi internalnya yang kita gali itu seperti apa. Dia 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dia restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri.
Dia restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Terakhir restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah jadinya karena ini kembali misalkan yang buat kesalahan, nya diterima lagi di kelompoknya itu. Misalnya salah kawan atau pada sengaja misalnya melempar bola anak misalkan mukanya. Nah kayaknya seorang kayaknya malah kebaikan berdua ini kita hanya mengarahkan aja. Ini kayak Pak supaya kamu kawan pulang kayak itu nah. Bahasa kita itu. Ya. Jadi nah ini menang gue jadi kita bakal kalahan. Nah modelnya kayak itu arahnya. Nah ini kemudian segitiga restitusi. Nah, jadi ada 3 menstabilkan identitas, validasi tindakan yang sama, kemudian menanyakan keyakinan. Nah yang di luarnya itu, nah kita misalkan kalau anak kayaknya ada, anak ini misalnya terlambat datang. Nah kita kiau, kita panggil lah. Nah jadi terlambat, turun gue atau pakai nama tadi, kamalaman. Nah jadi kita kamalaman karena turun main HP, nyelem lihat TV. Jadi kita melihat HP, lihat TV lalu, nah kamalaman guringnya. Nah bangun terlambat. Nah itu di stabilkan identitas. Jadi kan gue kita belum main kita datang HP kami nah jadi kita gamati bapak ini sudah juga itu terlambat menghadiri acara. Nah tapi di sini kami mencari apa-apanya kita mencari solusinya aja. Nah kayak itu anak tuh kayaknya. Nah ini jadinya merasa diterima akhirnya oleh kita. Nah kemudian di berikutnya gue naik ke atas validasi tindakan yang salah. Nah kita pandiri ulang. Nah ini kenapa jadi terlambat nih? Ini kira-kira ada kalau alasannya. Nah alasan mau jadi terlambat kenapa? Nah tadi jadinya ulun gue atau Pak begadang tadi ada keluarga datang lihat TV, lihat HP. Nah, ada belajar ada itu aja main geliatnya. Nah jadi kita ini dulu kita gali dulu. Baik ini itu tenang sudah karena artinya itu adalah kayak itu tindakan salah terlambatnya datang. Nah kita mati itu. Terus turun dong gue nih menanyakan keyakinannya. Nah jadi kayak apa yuk misalkan terlambat ini baik ke keadaan menurutmu. Nah kita tambahkan kita berikan ini. Ada baik Pak aja tahu ada baik itu. Nah karena apa? Karena itu kita melanggar kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah kayak itu aja kita. Jadi kayak apa nih kita solusinya menurutmu? Kayaknya gue atau Pak belum ada lagi terlambat. Nah malam kayaknya gue nyalakan alarm. Nah di rumah ada ini misalkan keluarga aku membangun makan. Nah jadinya darinya seorang mencari solusinya dari seorang. Nah itu dikuatakan ulang. Nah bapak ini yakin atau ibu ini yakin kami kena kalau lebih baik lagi ya. Jadi orang sukses. Nah tapi ini harus terus menerus ketika melaksanakan disiplin ini jangan lambat lagi. Nah akhirnya waktunya mbah berdiri itunya rasa semangat pulang. Ya jadi kita intinya tuh jangan dibully, jangan disakiti, dipanggili gitu. Jadi jiwanya tuh mungkin pada hari ini isuk-isuknya kayaknya aja bisa berubah. Nah ini bulan terakhir nih, bulan nih terlambat lawan ini nyuntik. Nah itu rekam kan sama untuk sini. Nah jadi mas tadi kan invest tadi jadi takutnya karena terlambat. Tapi jujur lah jangan terlambat bapak lihat ini. Jujur aja nih. Gue pakai di rumah tadi malam kayak gini. Nah sampai kayaknya menanyakan kesepakatan kelas. Nah kemudian yang kedua itu latihannya sama ini menyuntiknya Aniro kawannya Diga. Nah takutnya juga kalau ini menyuntik pun pada belajar aja nih. Nah malam asik aja asik hal lain yang dikiwi. Nah jadi kita kita jujurkan aja ada bapak ini salah bapak jadi suara ini salah artinya ada bapak itu kita beci jangan cari solusinya aja seperti apa. Nah jadi tahu lagi kelasnya apa. Nah artinya harus jujur kayaknya kelasnya gue itu jujur berarti.
ada lebih lagi karena jujur akan datang. Nah, Pak, tidak ada lagi menyontek yang akan datang kan. Nah, jadi ditanamkan jujur terus menerus. Nah, sampai di situ pula kajian kelasnya. Nah, kira-kira cukup. Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Silakan, mungkin tidak pakai mic pula. Ini nanti suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak, dalam penerapan budaya positif, jika ada anak yang merasa hebat dan ditakuti oleh temannya, berarti anak tersebut berkebutuhan apa? Enggak, terima kasih. Ya, baik, dijawab yang pertama dulu. Nah, jadi tadi kita lihat di kebutuhan dasar manusia itu, jadi dia ada kebutuhan untuk macam-macam, ada yang ingin dicintai, ada yang ingin ini mungkin tadi kembali ke sini. Jadi dia ingin dihargai itu sebagai orang yang hebat ya. Nah, mungkin paling pas itu di bagian yang 3 itu. Nah, jadi dia minta pengakuan dari orang lain atau dari temannya itu bahwa dirinya itu hebat. Jadi kebutuhan penguasaan itu yang condong dari si anak ini. Nah, jadi mungkin nanti lebih kepada kita pendekatannya. Nah, bagaimana anak ini seharusnya ya Bu ya. Nah, jadi seharusnya seperti apa? Memang tidak bisa ini dihilangkan sama sekali. Mungkin lebih kata baiknya itu dikelola aja penguasaan itu dalam hal apa aja yang mungkin kita arahkan. Jadi dia condongnya tipikalnya seperti itu si anaknya. Mungkin barangkali seperti itu Bu. Ya. Ada yang lain lagi? Ya. Terima kasih atas kesempatan. Di sini saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, apakah keyakinan kelas itu lebih efektif dalam pembentukan budaya positif di kelas dibandingkan dengan peraturan kelas? Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, apakah keyakinan kelas itu efektif dibandingkan dengan peraturan kelas? Nah, jadi tadi berangkat dari kita saling menghargai, kemudian motivasi internal dari guru atau siswa ini seperti apa dulu. Nah, karena kan di tiap anak itu dia terlahir tadi membawa karakter baik dan karakter tidak baik. Nah, dan condongnya itu kemana si anak ini, misalkan di lingkungan itu bekalnya itu condong kepada yang baik, kita mudah untuk menerapkan keyakinan kelas. Pastilah kan di keluarga itu ada dilajari oleh orang tuanya, kakeknya, mamanya. Nah, bahwasanya ini kurang baik, kita harus menghormati saling pada orang tua, saling berbagi. Nah, jadi kalau ini kita mengambil posisi keyakinan kelas, berarti itu adalah bawaan dari motivasi internalnya. Jadi barangkali itu lebih efektif lah. Kalau kita tadi misalkan hanya dari luar, nah, peraturan dari luar ini kadang-kadang dia merasa kayak sebagai penjara bagi dia. Nah, peraturan ini pasti ada kok pasti ada hukumannya. Nah, anak seperti itu pikirannya tuh. Bila ada ini maka ini. Maka kayak di kelas itu kan kadang-kadang dia ada mau membaca peraturan karena dia tahu sudah melanggar hukuman. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini pasti diajarkan di rumah. Nah, nilai baik, karakter baik itu diajarkan oleh keluarganya. Nah, kadang-kadang kita kan bisa melakukan apa yang Allah bisa. Nah, bisa
berbuat baik itu, nah pasti dia memiliki standar nilai di dirinya itu. Barangkali seperti itu, Bu. Ada kah Ibu yang saya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini saya ingin menanyakan pada bagian segitiga restitusi. Nah, saya belum paham di bagian validasi tindakan yang salah. Nah, seperti apa itu, Pak? Barangkali ini ya gambarannya. Nah, tadi di awal sedikit dijelaskan itu bagaimana segitiga restitusi. Jadi ada 3 komponen yang tadi menstabilkan imunitas dulu. Nah, si anak itu diikat dulu untuk apa istilahnya tuh tabayun lah bahasa agamanya itu kan. Nah, mengakui lah istilahnya dulu kita apa. Nah, kemudian kita menanyakan kesalahannya tadi itu. Nah, jadi tadi terlambat tadi kenapa? Nah, kita takuni baik-baik. Ini pasti ada alasannya. Nah, di bagian itu tuh kita kada boleh mengintervensi terlalu jauh, membuat jiwanya itu kayak semacam kayak di polisi itu pula diperban lah. Nah, kita utami di apa-apai. Nah, jadi ditakuni baik-baik. Nah, kemudian kita gunakan kira-kira adalah caranya misalkan, nah supaya dirimu ini kadang melanggar lagi peraturan kayak ini, nang semampumu aja kayak Pak. Nah, jadi kan terbangunnya di dalamnya itu apa istilahnya itu keyakinan lautnya relasi dengan kita tuh baik akhirnya. Nah, memang ini bertahap sifatnya adalah tidak bisa instan, mungkin perlu waktu lah. Kalau yang panjang tuh mungkin tahunan kayaknya menyadari ya, kalau misalkan anaknya itu memang bukan anak berkebutuhan khusus ya. Nah, jadi kita kuning itu ini berarti kita menggali itu ada kita membangun kedekatan pribadi. Nah, seolah-olah kita ini sebagai orang tuanya kayak di rumah. Nah, seolah-olah kayak di rumah gitu, dibawa gitu. Nah, kita bawa suasana itu. Mungkin seperti itu, Bu. Adakah lagi yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin menanyakan mengapa penggunaan posisi kontrol penghukum itu bermakna negatif terhadap perkembangan jiwa anak didik. Pak, minta penjelasannya. Terima kasih. Tadi kita bahas sedikit tentang posisi kontrol. Nah, ini Bu. Nah, kenapa tadi posisi kontrol siswa pada tipe penghukum itu nanti melahirkan jiwa anak itu lebih istilahnya ada semacam mengefek ke kejiwaannya. Nah, kejiwaannya itu karena ini biasanya kan ini tipenya kayak mobil menyalahkan, jadi anak itu dasar intimidasi. Nah, jiwanya itu biasanya memberontak. Ini nanti berkembang terus sampai kayaknya tamat sekolah, sampai ke Tuhan biasanya pasti dia akan keluar. Nah, karena menghukum itu kan posisinya kita ini sebagai orang paling benar. Nah, dan sesaat gitu pemicunya sesaat. Nah, dan menyakitkan biasanya bagi anak, menyakitkan hatinya, fisiknya. Nah, jadi si anak itu kadang-kadangnya jadi dendam. Nah, dendam berlama-lama istilahnya. Karena dibacanya juga kan waktu kita sudah
misalkan pensiun misalkan ada lagi, oh ibu itu arwah itu, nah misalkan ibu itu bisa dulu mau benar, nah kadang-kadang itu yang kita hindari lah. Jadi sebisa mungkin, karena jiwanya itu gue enaknya ngalih menghilangkannya, nah, susah untuk apa istilahnya di kita tuh gores sudah yang bertahan tuh di hati itu udah, nah makanya nyaman gitu. Nah apalagi sampai permalukan, nah, permalukan di depan kawan-kawannya itu sangat membekas sekali. Mungkin itu aja ulah. Nah ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita cukupkan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu kesini mendengarkan pengimbasannya, sesi pengimbasan modul 1.4. Barangkali kita hanya menerapkannya saja lagi di luar, atau ada hal lain yang kurang jelas bisa kita bicarakan di luar. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.